Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Oktaviani, mahasiswa PPG kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Muwewe yang terletak di Lembah Muwewe, tepatnya di Desa Lapangisi, Kecamatan Muwewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya akan memberikan beberapa pengalaman saya selama saya mengajar sampai saya menemukan hal baik setelah mengikuti dan belajar dalam PPG ini. Sebelum mengikuti PPG, keseharian saya mengajar fisika di kelas dengan menggunakan metode ceramah. Dan biasa juga dibarengi dengan diskusi, namun lebih monoton ke metode ceramah seperti itu. Sebab saya menganggap bahwa metode ceramah ini adalah metode terbaik untuk menyampaikan materi, agar peserta didik paham dengan materi yang akan saya sampaikan. Namun beberapa hal yang saya amati selama mengajar adalah peserta didik kurang menyukai fisika. Bahkan ketika ditanya, fisika merupakan pelajaran yang menakutkan seperti itu. Sebab mereka berpikir bahwa fisika itu terlalu banyak rumus yang kompleks yang harus mereka hafal dan yang harus mereka kerjakan di sana. Nah, dalam best practice ini saya mengambil model pembelajaran problem based learning berbantuan virtual lab berbasis simulasi PET. Ini berdasarkan saran dari dosen pembimbing, guru pamong, serta rekan-rekan sesama PPG. Jadi saya mencoba untuk menerapkan model ini dengan berbantuan virtual lab berbasis simulasi PET. Nah, kondisi yang melatar belakangi masalah, yang pertama rendahnya motivasi belajar peserta didik yang disebabkan karena kurangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan mereka. Jadi biasanya saya mengajar itu tidak kurang memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari mengenai apa yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua, kebiasaan guru menerapkan pembelajaran yang masih monoton berpusat pada guru, yang menyebabkan mungkin motivasi belajar peserta didik ini kurang. Kemudian yang ketiga, kurangnya penggunaan media pembelajaran sehingga peserta didik kurang termotivasi dalam belajar di kelas. Kemudian selanjutnya saya itu dalam belajar saya jarang menggunakan metode praktikum. Karena kenapa? Di sekolah kami, kebetulan sekolah kami itu di desa, sangat minim alat-alat praktikum. Jadi pembelajaran itu hanya terjadi di dalam kelas saja. Nah, mengapa praktik ini penting untuk saya bagikan di sini? Karena permasalahan di setiap sekolah itu kurang lebih hampir sama semua. Di sekolah saya dan di sekolah Bapak Ibu mungkin sama. Jadi pasti banyak teman-teman guru yang mengalami masalah yang sama, sehingga diharapkan selain menjadi motivasi diri juga dapat menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain dalam menerapkan model pembelajaran ini dengan berbantuan virtual lab berbasis simulasi PET. Nah, saya ceritakan pengalaman saya setelah mengajar menggunakan model pembelajaran PBL ini dengan berbantuan virtual lab berbasis simulasi PET. Setelah melakukan praktek pembelajaran, saya melihat ada perbedaan yang sangat signifikan dalam pembelajaran saya sebelumnya. Saya melihat bagaimana peserta didik sangat antusias dalam pembelajaran. Apalagi setelah saya mengenalkan simulasi PET ini. Mereka yang awalnya sangat asing dengan aplikasi ini, namun setelah saya jelaskan, mereka sangat antusias dalam pembelajaran. Bahkan respon awal mereka ketika saya memperlihatkan dan mengenalkan simulasi PET ini sangat baik sekali. Kadang ada siswa yang mengatakan, wow, keren, seperti itu. Mungkin karena mereka memang baru melihat aplikasi virtual lab ini. Jadi mereka kayak seakan-akan amazing seperti itu.
Apalagi ketika mereka menemukan sendiri apa yang menjadi masalah dalam pembelajaran. Bahkan ketika presentasi kelompok, mereka berlomba untuk tampil di depan mempresentasikan hasil kerja mereka. Kemarin itu waktu saya praktik pembelajaran, ketika saya menyuruh untuk presentasi kelompok, memang pertama kali itu presentasi, ketika saya tunjuk pertama, memang tidak ada yang berani mengangkat tangan untuk presentasi kelompok. Namun setelah kelompok pertama maju, kemudian saya tanya lagi, presentasi kelompok mana yang akan presentasi lagi. Mereka berlomba-lomba untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, selain berbasis simulasi PET, inovasi lain berbasis CPEC yang saya ambil pada saat mereka presentasi itu, saya menyuruh mereka presentasi menggunakan LCD. Jadi pada awal pertemuan saya memang menyuruh mereka ketika presentasi itu harus menggunakan media LCD, tapi saya membebaskan mereka maunya presentasi di mana. Entahkah mereka mau presentasi di Word, apakah mereka mau presentasi di Excel atau PPT, saya bebaskan. Namun kenyataannya setelah saya lihat, setelah mereka presentasi, ada beberapa kelompok, bahkan hampir seluruhnya presentasi kelompok itu mereka menggunakan Canva, Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa, mereka sampai antusias itu. Jadi kenapa saya membagikan ini, karena saya juga merasa bahwa pembelajaran ini sangat efektif dengan perkembangan zaman saat ini, karena anak-anak itu kan sekarang kan semuanya serba digital. Jadi memang anak-anak itu lebih senang dengan dunia-dunia yang digital. Model pembelajaran problem based learning ini ketika kita kemas dengan aplikasi simulasi PET, peserta didik itu dalam pembelajaran memang terlihat sangat aktif, karena mungkin saking penasarannya ya mereka terhadap aplikasi ini. Apalagi ketika kita sandingkan dengan model PBL yang memang di sintaks awal itu peserta didik sudah diberikan orientasi masalah terhadap kehidupan mereka yang sehari-hari. Diberikan beberapa pertanyaan yang merangsang mereka berpikir kritis seperti itu. Nah, ketika mereka belajar bersama teman mereka, ketika mereka berdiskusi di dalam kelompok mereka, setelah saya lihat itu dan saya amati, memang hampir semua peserta didik itu aktif, Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan masalah, kemudian kita kemas dengan memberikan simulasi atau praktikum lewat simulasi PET ini, siswa yang tidak terlalu aktif di sini saya lihat mereka sangat aktif, Bapak Ibu. Jadi memang saya berani bilang bahwa menerapkan model pembelajaran problem based learning ini dengan berbantuan simulasi PET itu sangat efektif dilakukan dalam pembelajaran fisika, dan mungkin bisa dilakukan di pembelajaran kayak kimia, biologi, dan seterusnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu. Saya harap apa yang saya sampaikan Bapak Ibu dapat mengambil hal baiknya. Namun jika ada kata-kata saya yang salah, itu berasal dari diri saya sendiri dan mohon dikoreksi. Semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Kita sebagai guru memang patut selalu belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.